Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyul azim. Segenap hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah mushollah Nurul Iman, terutama para sepuh, para orang tua, para asatid, para pengurus wilayah mushollah, bapak ibu, remaja-remaji rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur dan barokah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih dianugerahkan nikmat malam ini sebagaimana biasa kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan, setiap kajian-kajian di malam Jumat ba'da Isya, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan menghasilkan segala maksud dan cita-cita kita, serta mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang barokah, yang halal. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu kita mengharapkan, merindukan dan menantikan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita berada di penghujung kajian rutinitas, karena malam Jumat besok ya, kita insya Allah sekaligus diadakan kajian tawakuf sementara waktu, sebagaimana biasa menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya menghimbau, mengharap kepada seluruh hadirin wal hadirat, apa-apa yang sudah kita pelajari, baik fikihnya maupun hadisnya ataupun tauhidnya, mudah-mudahan ini semua akan menjadi sebab turun daripada rahmat dan maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita punya, ibadah yang sangat kecil, ibadah yang sangat sedikit, akan tetapi walaupun kecil dan sedikit, mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah kita, sehingga tidak ada perbekalan yang akan kita bawa melainkan amal-amal kita yang tidak seberapa ini. Maka oleh karena itu manfaatnya buat kita dan keluarga serta masyarakat kita, sehingga amal ibadah kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu namanya tawakuf sementara, artinya bukan tawakuf beneran. Kalau tawakuf beneran eunang ngajina.
dibubar namanya. Tetapi ini mah bukan tawakuf dalam arti berhenti, tetapi hanya mengalihkan program. Kalau bulan biasa kita ngaji, bulan Ramadan juga ngaji, tetapi ngajinya beda ya. Ada kultum, ada tausiah, ada taraweh, ada tadarus, lebih-lebih adalah puasa. Kalau bulan biasa kita bebas makan, bebas minum, bebas ya apa saja, tetapi bulan Ramadan mah ada waktu-waktu yang ditentukan, mana buat ngopi, mana buat ngaji, mana buat makan, mana buat tidur. Karena seharian kita dipardukan puasa dari mulai datangnya fajar sampai menjelang waktu maghrib. Tidak boleh ngopi kalau belum maghrib. Tapi kalau lupa mah ya nggak apa-apa. Kalau lupa mah, tapi jangan pura-pura lupa. Kalau makan lupa, oke, nggak apa-apa. Kalau minum lupa boleh. Ibu-ibu juga jangan curang. Sore-sore masak, nyicipin 2 mangkok. Bukan nyicipin itu mah ya. Jadi kalau ibu-ibu masak nyicipin mah maksudnya ingin tahu rasa. Bagaimana ini sayurnya, kurang garam apa lebih garam. Maka diicip tapi jangan ditelan. Kurang asin ditelan. Ya, batal itu ya. Jadi setidak-tidaknya makruh kalaupun tidak dimasukkan, karena memang kita ingin masakan yang kita buat membahagiakan keluarga. Jangan sampai kerja capek, sibuk masak tapi malah dapat kekecewaan. Naudzubillah min. Jadi ibu-ibu mah masak ya hayang di alam ku bapak. Wih, mantap ya. Jadi suaminya supaya ngomong mantap, enak, lezat tuh. Jadi pengennya wanita itu sesungguhnya disanjung, dipuja dan dipuji, baik dari segi badannya, masakannya, pekerjaannya, sikapnya, semua pengen selalu disanjung oleh suami. Oke ibu-ibu, itu ya. Baik hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Kini kita di kajian akhir akan membuka Nashihul Ibad dan Tafsiratul Thalibin yang mana halaman 38 makalah yang kedua paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin salasun la tudraku bisalasin al-ghina bil muna wasyababu bil khidabi wasihhatu bil awiyati an umaro radhiyallahu anhu husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyati an Utsmana radhiyallahu anhu man taraka dunya ahabbahullahu wa man taraka dzunuba
khasama toma'a anil muslimina ahabbahul muslimun. Baik hadirin wal hadirat, makalah yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salasun la tudraku bisalasin. Jadi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ada 3 perkara tidak akan dapat dicapai dengan 3 perkara. Jadi kalau 3 perkara ketemu dengan 3 perkara maka bubar. Kita ingin sukses hasil dalam 3 perkara, hindari dari 3 perkara, karena 3 perkara ini yang akan menghalangi berhasilnya daripada yang 3. Mana diantaranya? 1, kekayaan tidak akan dapat diperoleh dengan cita-cita dan bekerja keras semata-mata. Tidak bisa. Ya, orang ingin kaya, orang ingin sukses, berkecukupan. Jangan berpikir bahwa ini adalah jerih payah saya, bahwa ini keringat saya, bahwa ini kerja keras saya. Akan tetapi melainkan juga atas kehendak dan karunia Allah. Sekeras apapun pekerjaan manusia, kalau Allah tidak memberi tetap aja susah. Sekeras apapun perjuangan manusia, kalau Allah tidak ridho maka tidak akan berkah. Maka capailah kekayaan, capailah kesuksesan harus diberangi dengan doa dan bersyukur kepada Allah. Itu. Jadi kalau bukan Allah, tidak akan mungkin manusia memiliki dan punya apa-apa. Jangankan harta benda yang terpisah dari badan kita, roh yang saat ini menyatu dengan badan itu juga adalah milik Allah. Kalau mau ambil kapan saja, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah mau lepaskan ruh dari badan kita, siapa yang akan bisa menolong? Tidak ada, karena semua ini adalah kekuasaan Allah. Hidup dari Allah, mati kepada Allah, dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itulah. Jadi nggak mungkin orang kaya hanya dengan kerja keras. Tetapi juga ingat bahwa ini adalah min fadlillah, karunia Allah, supaya kita ada rasa syukur, jangan takabur, ya. Tidak ada yang kita punya, semua hanya titipan, semua hanya amanah. Yang namanya titipan pastinya suatu saat bakal diambil oleh pemilik, karena semua milik Allah. Ya, harta benda, anak, istri, tercinta, semua bukan milik kita, tapi semua amanah. Yang namanya amanah berarti kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, tidak akan berhasil 3 perkara kalau ada 3 perkara. Mana diantaranya? Keremajaan tidak akan dapat diperoleh dengan disemir. Artinya orang pengen awet muda, bu disemir, kulit dipoles, ya, pakai apa namanya tuh, supaya tidak kelihatan kaisut, dipoles, didengkul. Ya, pakai dengkul. Giginya juga gigi palsu. Boleh tidak pakai gigi palsu? Boleh. Boleh. Dilarang tidak? Ditangkap tidak? Pernah nggak ada razia gigi palsu? Apabila Anda mau awet muda, sesungguhnya mudah sekali obatnya. 10 tahun kan lebih muda. Tetapi jangan hanya berharap orang awet muda, orang
bisa remaja, tetapi meyakini dengan benda seperti semir. Bisa saja dia menghilangkan uban, bisa saja dia menghilangkan warna putih dengan warna hitam ditampilkan, akan tetapi bukan itu tujuan manusia. Kenapa? Karena dengan adanya uban tumbuh di kepala, tandanya kita supaya mikir. Begitu dia bercermin, ya aing geus huisan. Aing berarti kolot ya aing. Kenapa Allah kasih uban? Supaya tafakur bahwa kita sudah harus wancinya takorup, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sekali-kali bercermin boleh di imah, ngaca di rumah, saya sudah tidak muda lagi, terpatas aing muntun ngaji teu salat belon aing. Itu alhamdulillah gara-gara bercermin menyadarkan diri. Makanya kalau orang tidak pernah berkaca, sok-sokan, merasa gagah, merasa hebat, ngeskewok belum. Jangan mentang-mentang bahwa apapun yang ada dalam hidup manusia semua akan rusak perlahan-lahan. Mata yang jernih akan rabun, pandangan sudah tidak lagi jelas. Dulu jauh juga jelas tetela, sekarang jangankan jauh, dekat, remang-remang. Telinga yang dulu masih jelas pendengarannya mulai budek. Ini semuanya kena rusak. Ya, goyang semuanya, gigi goyang, urat-urat otot goyang, semua. Ya, tidak akan mungkin orang makin tua makin gagah, nggak mungkin. Tidak ada ceritanya, makin tua makin hebat, nggak ada. Justru makin kolot, makin berkurang. Apanya berkurang? Tenaganya, kemudian juga fisiknya. Semuanya berkurang. Apa yang tidak berkurang? Hanya satu, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu mah tidak berkurang. Aki-aki hayang kaparawan. Bener nggak? Kalau diturutin mah kakek-kakek juga pengennya pucuk muda dong. Namun apa daya, tangan tak sampai. Hayang mah hayang terkuat. Gitu, ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kesehatan tidak akan dapat diperoleh dengan obat semata-mata. Jadi orang tuh berobat memang dianjurkan. Kata Nabi, kullu da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Tetapi bukan hanya sembuh dengan obat, bukan hanya kita sehat karena obat. Ingat, semata-mata, tetapi juga dengan izin Allah. Jadi kita harus selalu jangan tinggalkan hakikat, kerjakan tetap syariat. Emang syariatnya sehat berobat, syariatnya kita beli obat, syariatnya kita ke dokter, tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Alhamdulillah saya berobat ke sana sembuh, alhamdulillah obat ini cocok. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah melalui syariat ini diizabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makalah yang ketiga datangnya dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, husnul tawadudi ilan nas nisful akul, wa husnul su'ali nisful ilmi, wa husnul tadbiri nisful ma'isyati. Ganti makalah. Bagaimana kata Umar? Mencintai manusia yang baik adalah sebagian dari akalnya. Kalau orang yang berakal pasti mencintai yang baik, bukan mencintai yang buruk. Mencintai yang baik itu bagaimana? Orang punya akal, cinta kepada ibadah, cinta kepada sholat, cinta kepada ngaji, cinta kepada amal soleh, supaya dia semangat dalam menempuh ibadah kepada Allah lantaran
mencintai yang buruk, cinta narkoba, cinta ganja, atau ngerokok. Itu lihat di dalam rokok ada tulisan Ji Samsu 2, 3, 4. Apa artinya tahu nggak? Ji Samsu, jiwaku melayang sampai surga. Mantap. Ada juga The Jarum. Wah, itu mulai lagi. The Jarum, demi janda aku rela untuk mati. Edan. Ya, benar-benar mantap. Biarin. Hobi jahe, yang penting ngaji. Yang penting ibadah. Yang penting tetap jangan tinggalkan kewajiban. Cintailah yang baik-baik karena kita diberi akal. Jangan mencintai yang buruk. Yang buruk karena orang cinta terhadap yang buruk tidak akan membawa manfaat dan maslahat, melainkan akan menyesatkan dan akan memberikan dia kesesatan dan nantinya celaka yang terjadi. Naudzubillah min. Pertanyaannya, yang baik adalah sebagian dari ilmu. Tuh, pertanyaan yang baik adalah sebagian dari ilmu. Makanya orang-orang yang berakal selalu bertanya karena dia ingin yakin mana yang hak, mana yang batil. Karena orang yang baik ingin tahu mana baik, mana buruk, mana pahala, mana dosa, mana perintahan, mana larang. Tetapi yang tidak berakal tidak mungkin bertanya. Ada orang gila, Pak, jalankan Grogol kemana ya? Makanya di rumah nanya gitu. Tidak mungkin orang gila bertanya karena dia akan melangkah sesuai dengan kemana arahnya dia pergi. Tetapi orang yang berakal tidak akan melangkah kecuali punya tujuan. Tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ila mardot. Ya, tujuan kita ila mardotillah, menuju keridhaan Allah. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui pekerjaan. Walaupun kita bekerja dunia, tapi niatnya baik, insya Allah akan dicatat menjadi pahala. Dan pemikiran yang baik adalah sebagian dari kehidupan. Tidak akan ada kehidupan kalau tidak berpikir. Tidak akan ada sesuatu yang hadir kalau tidak berpikir. Makanya ini semua yang kita laksanakan, yang kita manfaatkan hasil pikiran. Jam tangan, jam dinding, kipas angin, lampu, HP, baju. Coba lihat di zaman kerajaan dulu, ada nggak orang pakai baju? Boro-boro. Jangan baju perempuan putake teboga. Makanya orang-orang dulu nggak ada yang pakai BH, nggak ada. Orang-orang dulu lihat di zaman kerajaan, kenapa? Konveksinya belum ada. Boro-boro BH, putake eueuh. Emang beda putar sama BH? Eta kene. Ya, tidak ada. Bahkan di zaman Jepang, di zaman Belanda, orang paling keren pakai baju celana dari bahan tarung taligu. Dari karung taligu. Boro-boro dulu ada ngomong katun, boro-boro katun. Ya. Tidak ada, yang ada karton. Ya. Tapi sekarang mah luar biasa, perang sudah tidak ada. Kemakmuran sudah merajalela. Ya, tetapi sekarang aneh, ada bahan buat nutup aurat, tetapi banyak perempuan yang tidak mau nutup aurat. Kalau dulu mah wajar, memang nggak ada tutupnya. Sekarang orang banyak yang ogah, diberi baju lojor, malah pakai yang pendek, dipakai yang bagus, malah yang belum jadi rawis bisa dipakai. Ya, malah ngajak sengaja sekarang mah awewe pakai baju straight sampai kadeu gunungan, bahkan bujal kadeu nongol, maka disebutnya dajal, nemongkeun dada jeung bujal. Ternyata dajal udah turun anak-anaknya. Iya,
Atuh kalau sampai datang Dajjal nggak kuat saya pusing. Ya pusing dah heran bujal nongkot. Ih, panceran kiai jelema loba ya. Kadang-kadang liur, Ustaz tidak begitu. Liur. Itu dia. Nah, maka oleh karena itu jangan salahkan laki-laki kalau banyak pemerkosaan, kalau banyak pelecehan, tapi yang salah perempuan juga. Gunaon nembong baik. Dasar babatur hayang kabita. Itu makanya kalau pakaiannya rapi tidak mungkin orang akan menyepelekan. Kenapa? Karena menghormati dari kerapihan. Tapi kalau orang yang tidak rapi mah seolah-olah menentang. Begitu, ya. Maka tutuplah aurat, karena menutup aurat ibadah. Pakai kerudung dapat pahala, pakai gamis dapat pahala. Kalau tidak, dosa istrinya juga dosa suami. Kenapa suami dosa? Karena dia harus tanggung jawab. Karena nanti si suami itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir, Sayyidina Utsman berkata, man taraka dunya ahabbahullah wa man taraka dzunuba ahabbahu malaikat. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang meninggalkan dunia, maka ia dicintai Allah. Mencintai Allah artinya dia akan dicintai Allah ketika dia tidak terlalu mencintai urusan dunia. Siapa orang yang mencintai dunia? Orang-orang yang hanya berpikir untuk makan dan minum. Oh, enggak ada. Udah mikiran sholat, ibadah, zakat, puasa nggak usah. Orang hanya berpikir bagaimana makan kenyang, bagaimana tidur nyenyak, bagaimana minum yang nikmat. Hanya itu. Ya, jadi orang hanya memikirkan kesenangan, kemewahan, ya, yang glamor itu. Maka kalau orang tersebut meninggalkan dunia, meninggalkan sesuatu yang berlebihan, maka dia akan dicintai Allah. Barang siapa meninggalkan dosa, artinya tobat dari berbuat dosa, maka ia dicintai para malaikat. Malaikat senang, bersorak-sorak gembira apabila ada orang yang bertobat, apabila ada orang yang meninggalkan dosa, senang. Tetapi yang kecewa adalah setan. Apa kata setan? Setan doang. Bukan siapa setan? Setan marah. Kalau manusia berhenti dari maksiat, setan marah. Kenapa? Bangkrut proyek gua, kan setan. Itu. Dan barang siapa melepaskan diri dari sifat tamak, rakus, serakah. Jadi tidak boleh serakah, rakus, pelit, bakhil, maka ia dicintai oleh seluruh umat Islam. Jadi kalau kita ingin dicintai dengan sesama, kita harus berbuat baik dengan sesama. Karena kebaikan datang dari manusia, tetapi kembali kepada sikap kita masing-masing. Ya, baik. Kembali kita ke satu lagi, Tafsiratul Talibin, yaitu halaman 13. Kesunahan sholat ada dua. Kita lagi cerita tentang sunnah di dalam sholat. Apa sih kesunahan sholat? Yang pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Jadi ada sunnah sebelum, ya, ada dolat ketika sunnah melaksanakan sholat. Mana yang ada dalam sholat? Sunnah yang di luar sholat dulu. Satu, kesunahan di dalam sholat. Apa itu? Satu, azan. Yang kedua, bahkan di luar sholat. Sebelum orang sholat, sunnah azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang sunnah mengumandangkan azan sebelum sholat, karena azan adalah mengingatkan umat untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, qomat. Setelah orang melaksanakan azan, ada yang qobliyah, sholat sunnah. Masih belum sholat ini, fardu belum.
Lalu dia setelah sholat sunnah ada imam qomat, maka qomat dan adzan hukumnya sunnah di luar sholat. Tuh, ya. Jadi qobliyah, ba'diyah itu masuk ya di luar sholat. Kemudian qobliyah ba'diyah itu apa? Sholat sunnah sebelum dan sesudah. Misalnya di dohor, habis adzan dohor kan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Usolli sunatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sesudahnya juga sama. Usolli sunatan zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi. Itu ada saya tuliskan tentang sholat qobliyah ba'diyah ada di depan kita. Ya, doa-doanya, bahkan jangankan sholat sunnah, sholat fardu, qashar, jamaah semua udah saya tuliskan, tinggal kita belajar. Makanya kalau kita nanti mau bepergian ke jauh supaya tahu rusuhnya, bawa kitabnya, bawa bukunya. Oh saya mau sholat qashar, jamaah, bawa, tinggal dibuka nanti ada semua. Ya. Yang kedua, sunnah di dalam sholat. Apa itu? Yang pertama sunnah abad. Sunnah abad Bapak Ibu remaja-remaji mesti tahu, mesti paham. Sebab kita orang Islam punya kewajiban ibadah, tapi ibadah perlu pakai ilmu. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Apa itu sunnah abad? 1, tahiyat awal. Berikut bacaannya. Duduknya, baca tasyahudnya, baca tahiyatnya, baca sholawatnya, itu semua adalah sunnah abad, bukan wajib. Kunut di waktu subuh baca doa kunut Allahumma hdina fiman hadait, itu hukumnya sunnah abad. Maka apabila doa kunut lupa, tahiyat awal lupa, tidak perlu bingung, maka gantilah dengan sujud sahwi. Begitu. Harus kita tahu ini. Oh tadi saya nggak doa kunut sujud sahwi, tapi sujud sahwi masih di dalam sholat. Jangan udah salam sujud sahwi dong Lena. Gimana belajar, Rahman? Habis sholat sujud lagi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Setelah baca tahiyat akhir, lalu dia sujud 2 kali, barulah dia salam. Gitu. Ya. Yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat artinya sunnah yang tidak perlu ditambah ketika meninggalkan sunnah hayat. Ini yang paling banyak adalah sunnah hayat. Ya, jadi sunnah hayat mah banyak sekali di sini. Akan tetapi, insya Allah nanti akan kita lebih jelas. Ya kita kaji lagi. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan Syawal kita masih diberikan sehat panjang umur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf, pertanyaannya bukan saya komputer ya. Ini Pak Kiai, kalau dalam membaca Al-Quran apakah bisa dimaklumi ketika seseorang membaca Al-Quran dan sedang hukum apa kayak suara misalkan ada suatu huruf yang dibaca membedakan kita dibaca toh gitu Pak Kiai. Bisa dimaklumi atau tidak Pak Kiai? Membaca Al-Quran harus sesuai dengan tuntunan qiraatnya. Qiraat itu artinya ilmu baca yang sudah diatur oleh para ulama, bukan versi kita, bukan tok dibaca tak, karena disebut hijaiyah perincian dari masing-masing huruf Arab, huruf hijaiyah. Kenapa harus diperinci? Supaya makhraj dalam mulut kita sesuai. Makanya dulu diejak, ya alif jaber a, alif jere i, alif paseu a i u. Jadi mulutnya juga biasa langsung a i u di mulut. Tapi ketika kita bicara ain jaber a, jadi kehidup.
ain jere ain paseu kan jadi beda. Kalau bukan dibedakan batal pembacaannya. Masa ain sama alif sama? Maka tulisan Latin dengan tulisan Arab coba buktikan. Mau AEU bahasa Latin begitu aja tulisannya. Karena dalam Latin itu nggak tahu mana A, nggak tahu mana A, gitu kan? Jadi double. Ada begitu juga ketika kita bicara sa, ada sin kecil, ada sa, ada shin gede. Gabungan antara sa dengan sin. Jadi disebut shin. Ya, maka bagaimana hukumnya? Kalau dalam sholat Fatihahnya salah, hurufnya salah, kemudian panjang pendeknya salah, maka kalau salah berarti batal bacaannya. Dan kalau bacaannya batal, sholatnya juga batal. Maka yang benar bukan menurut kita, yang benar bukan menurut versi pribadi, tetapi yang benar berdasarkan petunjuk hukum kiroat. Makanya dalam kiroat itu kan ada mad badal, ada mad wajib muttasil, ada mad wajib munfasil, ada mad jaiz, ada mad arid sukun, ada juga mad peci. Makanya jelema mad peci mad. Yes. Nah maka oleh karena itu jangan sembarangan membeda-bedakan kiro, harus akurat, ya harus akurat. Mau orang Arab, mau orang Jawa, mau orang India, mau orang Sunda, mau orang mana saja, tidak ada beda dalam membaca Al-Quran.